Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pergumulan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Dan tema ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Irwan. Dan judulnya adalah Trees Planted by the Water, pergumulan kehampaan. Nah, apa sih yang akan kita saksikan dalam konteks ini dan apa sih relate-nya buat kehidupan kita sebagai manusia dan bahkan juga sebagai orang Kristen dan pasti berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita mau mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami, seringkali dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan yang hidup beriman, sekalipun kami tentu mengalami pergumulan-pergumulan. Bahkan juga dalam hal-hal dan hari-hari tertentu kami mengalaminya dengan cukup berat dan kami mau mendengar firman-Mu yang menjawab segala sesuatu pergumulan itu. Oleh karena itu berbicara dengan jelas kepada kami melalui hamba-Mu, Pendeta Irwan, biarlah Engkau yang akan bersaksi, menyatakan kemuliaan dan kebenaran-Mu melalui beliau. Berterima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Irwan, saya persilakan Pak. Selamat malam, terima kasih Pak Feby. Shalom rekan-rekan pemirsa Bara Digital Ministry yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh kembali menyapa saudara sekalian khususnya di tahun yang baru, tahun 2025 ini. Nah, kali ini saya memang ingin menyampaikan satu seri ya. Kalau judul umumnya saya seperti yang tadi disampaikan Pak Feby, Trees Planted by the Water. Nah, saya ambil dari Mazmur nomor 1 ya. Mazmur nomor 1 berkata demikian ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saya mengawali dengan ayat-ayat ini untuk mengajak kita melihat ada satu janji firman Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia tidak sama dengan orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, yang berdiri di jalan orang berdosa, yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Dia berbeda. Digambarkan di sana yaitu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu sebabnya tema saya Trees Planted by the Water, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang dikasih Tuhan, gambaran ini begitu indah, bukan? Sebuah gambaran pohon yang segar, yang nggak pernah layu, yang ada buahnya. Saudara, kehidupan seperti itulah yang mestinya dimiliki oleh tiap-tiap anak Tuhan ketika ia memiliki satu kehidupan yang sungguh-sungguh dekat dengan firman Tuhan. Saudara, tapi hari ini kita ketemu dengan banyak pergumulan umat manusia. Nah, saudara, saya sebenarnya menyiapkan ada 5 pergumulan ya. Tapi hari ini dan selama 2 seri, saudara, saya akan menyampaikan satu pergumulan yang khusus, yaitu tentang kehampaan, saudara, pergumulan kehampaan. Khususnya yang saya maksud dengan kehampaan ini adalah problematika relasi, saudara. Saya akan mengajak kita bersama-sama mendiskusikannya. Saudara, manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Firman Tuhan kitab Kejadian mengatakan kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah yang menciptakan manusia itu digambarkan dalam firman Tuhan sebagai Allah yang Tritunggal. Nah, Allah yang Tritunggal ini ketika menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Dia, tidak heran saudara, salah satu natur manusia itu adalah berelasi. Karena Allah yang Tritunggal itu pada sendirinya adalah Allah yang berelasi.
Allah yang memiliki 3 pribadi di dalam kesatuan hakikatnya adalah Allah yang berelasi. Nah, saudara, sehingga waktu diciptakan manusia, manusia itu memiliki natur berelasi, saudara. Di dalam relasinya Allah Tritunggal memiliki kesempurnaan yang paling sempurna. Allah Tritunggal itu saling mengasihi dalam ketiga pribadiannya itu. Dan kemudian Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan dia, manusia memiliki natur relasional itu. Saudara, sehingga kita bisa mengerti kalau orang mengatakan manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu pada dasarnya punya satu kecenderungan, punya satu kebutuhan untuk berelasi dengan orang lain. Karena dari sejak awal desain manusia itu demikian adanya. Tetapi saudara, kalau kita melanjutkan Alkitab dalam kitab Kejadian khususnya di pasal yang ketiga, kita tahu bersama bahwa manusia yang diciptakan segambar serupa dan Allah itu kemudian jatuh dalam dosa. Akibatnya saudara, bukan hanya relasi yang vertikal dengan Allah itu rusak, tetapi juga terjadi antara relasi horizontal antara manusia dengan sesamanya. Masalah itu terus menghantui hidup manusia, saudara. Begitu Adam itu jatuh dalam dosa, saudara, kisah dalam Kejadian pasal 3 itu menunjukkan bagaimana Adam waktu ditanya sama Tuhan, mengapa engkau memakan buah yang dilarang, dari pohon yang dilarang untuk dimakan? Dia mengatakan, perempuan yang engkau taruh di samping saya ini yang telah membuat saya memakannya. Saudara, relasi manusia yang awalnya begitu penuh cinta kasih, Adam yang awalnya begitu mengasihi istrinya apa adanya, saudara, digambarkan mulai muncul saling menyalahkan, saling curiga, saling menuduh, dan itu terus semakin tereskalasi dalam kehidupan. Kalau saudara melihat di pasal yang keempat, langsung anak-anak Adam dan Hawa. Kain membunuh Habel. Ada relational problem. Kain iri kepada adiknya. Kain mempersoalkan mengapa persembahan Habel diterima Tuhan, persembahan dia tidak. Saudara, dan terus kemudian dalam perjalanannya, masalah antar manusia itu, relasi manusia itu semakin pelik. Sampai hari ini, saudara, di dalam skala yang besar kita melihat negara yang berperang melawan negara yang lain. Di dalam skala yang lebih kecil kita melihat antar saudara, antar tetangga, antar teman yang sakit hati satu dengan yang lain. Sebenarnya pergumulan ini, saudara, banyak dipotret juga di dalam kelompok kaum muda hari ini. Kaum muda hari ini biasa disebut sebagai generasi Z, saudara. Generasi Z itu sering dikenal dengan satu sebutan, saudara, the most connected generation. Internet itu membuat anak-anak muda hari ini itu connected satu dengan yang lain, bahkan connected dengan orang-orang yang belum pernah ditemuinya secara langsung. Tetapi yet mereka itu connected. Nah, saudara, masalahnya adalah ketika mereka dikatakan the most connected generation, saudara, mereka memiliki masalah relasional. Mereka juga mengaku dirinya atau generasi mereka itu adalah generasi yang lonely. Satu buku, saudara, yang saya baca menyebut dalam penelitian itu, generasi Z itu adalah generasi yang the most connected yet lonely, the most lonely generation. Dari sanalah saya mendapatkan istilah kehampaan itu, saudara. Ketika dunia itu menawarkan koneksi yang begitu rupa dengan media internet, social media yang 24/7, di dalamnya yang ada begitu banyak aktivitas untuk membangun relasi, saudara. Tapi justru ada banyak masalah relasional yang terjadi di dalamnya. Manusia tetap merasakan kehampaan relasional itu. Perasaan yang bisa sangat menyayat, sangat menyesakkan, saudara. Karena masalah relasional yang terjadi antar manusia. Nah, saya percaya ini bukan hanya dialami oleh para kaum muda, walaupun mungkin kaum muda itu merasakan paling kuat karena mereka lah yang paling menikmati dunia internet mungkin. Tetapi pada semua generasi, saudara. Nah, itulah yang saya gambarkan sebagai masalah keseharian kita dalam kehampaan itu.
Manusia memiliki masalah relasional. Ia pada awalnya diciptakan dengan potensi relasional, tetapi dirusak oleh dosa. Dan hari ini masalah relasional itu dieskalasi dengan adanya perkembangan zaman. Sehingga membuat relasi antar manusia itu menghasilkan kehampaan, menghasilkan kehausan, menghasilkan perasaan sesak. Padahal manusia membutuhkannya. Setelah dunia mencoba menjawab problem relasional ini. Tetapi kalau kita memperhatikan apa yang ditawarkan dunia, saudara. Yang pertama saya melihat dunia menawarkan sesuatu yang sifatnya kebanyakan permukaan saja. Misalnya dunia hiburan, tawaran healing, konseling misalnya. Pada dasarnya hanya berupaya untuk menolong manusia itu mengungkapkan perasaannya, maupun memberikan tips-tips persahabatan, tips-tips supaya hidup boleh berdamai satu dengan yang lain. Tapi sifatnya lebih banyak itu permukaan, saudara. Orang mungkin bisa belajar metode tentang bagaimana saya berteman, bagaimana saya harus memulai pembicaraan, bagaimana saya harus membawa percakapan di antara dua teman itu, dan seterusnya. Atau rasa sesak itu dipenuhi dengan hiburan, yang mungkin membuat dia bisa tertawa, membuat dia bisa merasakan senang, mungkin sesaat, atau bahkan konseling, saudara. Waktu dia mencoba untuk menceritakan sakit hatinya dengan orang lain, waktu ia menceritakan pengalaman buruknya, traumanya dengan orang lain yang pernah mengkhianati dia, tetapi baru sampai di sana, baru sampai di permukaannya saja. Dunia bukan hanya menawarkan yang permukaan. Masalahnya, saudara, dunia seringkali juga menawarkan satu jalan keluar yang justru semakin menjerumuskan manusia lebih dalam lagi di dalam masalah relasional. Misalnya dunia menawarkan jalan keluar yang memperparah, saudara. Ada pertemanan yang toksik, pertemanan yang sangat posesif misalnya. Kita memiliki teman, tapi justru teman itu yang membawa kita semakin merasa sesak. Bukan tidak punya teman, terus sesak. Punya teman pun dia justru semakin merasa sesak, saudara. Belum lagi teman-teman yang membawa kepada hidup yang adiktif. Hidup yang kecanduan, ketakian, hal-hal yang negatif. Saudara, semuanya ini ditawarkan, saudara, padahal awalnya berpikir dia punya masalah relasional, dia membutuhkan teman, tapi justru semakin terjerumus dengan tawaran yang diberikan oleh dunia. Bukan hanya permukaan dan penjerumusan, seringkali bahkan yang ditawarkan dunia merupakan solusi yang berupa penipuan, saudara. Misalnya cinta kasih yang palsu. Saudara, kita mendengar banyak istilah hari ini yang dipakai. Mulai dari yang disebut LGBTQ, saudara. Cinta kasih yang melalui hubungan yang tidak semestinya. Hubungan sesama jenis yang jelas dilarang di dalam kitab suci, tetapi dilakukan, saudara. Istilah lain misalnya friend with benefit misalnya. Berteman, relasional, tapi ada ide-ide yang dimunculkan di sana sebagai kenikmatan yang mestinya dinikmati di dalam relasi itu, yang justru menghasilkan masalah yang lebih buruk lagi. HTS, hubungan tanpa status. Terus satu kali saya mendiskusikan topik ini kepada kaum muda, saya ditanya tentang itu, apa masalahnya dengan hubungan tanpa status? Pengen punya hubungan layaknya orang yang sedang menjalin relasi pacaran, tetapi tidak mau disebut pacarnya. Sedunia seakan-akan memberikan ide-ide untuk menjadi solusi bagi masalah relasional manusia, tetapi seringkali semua justru semakin membawa manusia jauh dari kebenaran yang Tuhan mau. Persahabatan yang dibaliknya ada maksud-maksud yang jahat. Oh, saudara, itu banyak sekali di dalam dunia maya, selain di dunia nyata, saudara. Orang-orang yang bermaksud untuk menjadi sahabat, menjadi teman, ingin menjawab kebutuhan manusia di dalam hal relasional, tapi bukan hanya menjerumuskan dia, tetapi menipu dia, sehingga justru yang terjadi keadaannya lebih parah lagi. Saudara, itu beberapa contoh yang saya maksudkan ketika saya katakan dunia ini mencoba memberikan jalan keluar yang justru menjadi masalah yang lebih berat bagi manusia.
Nah, saya ingin mengatakan kembali kepada ayat yang di awal yang saya terangkan, saudara, tentang firman Tuhan itu. Yang dikatakan orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, mestinya kalau gambaran pohon yang di tepi aliran air itu, maka masalah kehampaan seperti yang saya gambarkan, masalah relasional antar manusia itu bisa dijawab ketika orang itu kecintaannya ialah Taurat Tuhan. Dengan kata lain saya ingin mengatakan firman Tuhan itu ketika diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya, firman Tuhan itu menjadi jalan keluar yang lebih baik, yang akan menjawab masalah relasional manusia itu. Pertanyaannya, bagaimana Alkitab firman Tuhan menjawab masalah relasional manusia? Saudara, saya ada 3 solusi atau 3 jalan keluar yang diberikan oleh firman Tuhan kepada masalah relasional manusia seperti yang saya gambarkan di awal. Dalam sesi ini saya akan menjelaskan satu yang paling pertama, saudara. Nanti dalam sesi berikutnya saya akan menjelaskan 2 yang lain. Dan dalam sesi yang pertama ini saya ingin menekankan bahwa ketika dunia mencoba memberikan jalan keluar yang sifatnya hanya permukaan, yang sifatnya justru menjerumuskan, yang sifatnya bahkan ada yang penipuan, saudara, Alkitab memberikan jalan keluar yang berupa pemulihan yang mendasar. Saudara, Alkitab mau memberikan jalan keluar pemulihan bagi masalah relasional manusia dari yang paling dasar, saudara. Tanpa ini, tidak mungkin manusia bisa menyelesaikan pergumulan relasional seperti yang dimilikinya hari ini. Apa pemulihan yang mendasar itu? Tentu saja, saudara, dalam hal ini dalam masalah dosa. Tadi saya katakan, pada awal manusia diciptakan itu memiliki potensi sebagai makhluk sosial untuk berelasi dengan sesamanya. Tapi dosa telah merusak relasi antar manusia itu. Nah, jadi yang harus dibereskan adalah masalah dosa itu. Di sanalah saya mengatakan, saudara, Alkitab menceritakan tentang pemulihan yang paling mendasar, yaitu melalui karya Kristus. Alkitab mengatakan ketika Allah mau menyelesaikan masalah dosa manusia, Allah mengutus anak yang tunggal Yesus Kristus turun ke dalam dunia, mati di kayu salib, menggantikan manusia yang berdosa, dan dia bangkit dari antara orang mati. Karya Kristus itulah yang menyelesaikan masalah dosa. Satu-satunya penyelesaian masalah dosa manusia diselesaikan oleh karya Kristus. Karya Kristus bukan hanya memulihkan relasi antara manusia dengan Allah. Yang tadinya terputus, manusia tidak mungkin lagi mencari Allah, datang kepada Allah. Relasi itu dipulihkan. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, saudara, Alkitab mengatakan tabir bait suci itu terbelah 2 dari atas ke bawah. Menggambarkan bagaimana Allah sendiri yang kemudian menyambung lagi relasi antara dirinya dengan manusia yang berdosa itu. Yaitu melalui kematian anaknya yang menggantikan manusia berdosa. Sehingga sekarang antara manusia dengan Allah itu memiliki kembali relasi yang bisa dipulihkan di dalam Kristus. Tapi bukan hanya di dalam Kristus itu relasi antara Allah dan manusia yang dipulihkan, tetapi lebih dari itu juga relasi antar sesama. Saudara, hanya orang yang di dalam Kristus yang kemudian dipulihkan kasihnya. Sekarang dia diberikan satu kekuatan, satu topangan, satu sumber kuasa untuk mengasihi sesamanya dengan kasih Kristus. Kasih Kristus bukan cuma sebagai sumbernya, tetapi sekarang juga menjadi satu teladan, saudara. Figur kasih yang harus dipraktekkan oleh setiap anak manusia, oleh setiap orang Kristen kepada sesamanya. Itu sebabnya di dalam Alkitab kita melihat perintah Tuhan yang mengatakan, engkau harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu.
Itulah yang dimaksudkan dengan sumber kekuatan kasih kita kepada sesama, itu ada di dalam kasih Kristus. Kalau kita belum mengalami kasih Kristus, tidak mudah bagi kita untuk bisa mengasihi sesama kita. Saudara, mengasihi sesama jelas bukan hal yang mudah. Mengasihi sesama yang menyenangkan kita, yang menguntungkan kita, yang baik sama kita, yang cocok sama kita, mungkin itu memang bukan masalah. Tapi mengasihi orang yang menjahati kita, yang pernah melukai kita, yang pernah menfitnah kita, yang pernah menuduh kita sembarangan. Saudara, mengasihi orang-orang yang pernah melakukan yang tidak baik kepada kita bukan hal yang mudah. Tetapi kita diminta untuk mengasihi mereka. Relasi itu harus mengalami pemulihan ketika kita memiliki kasih Kristus di dalam diri kita. Sebabnya saya katakan karya Kristus di atas kayu salib memberikan kepada kita pemulihan itu yang paling mendasar. Karena masalah dosa itu ditebusnya. Sehingga kita tidak lagi saudara mengasihi sesama kita dihalangi oleh dosa. Tetapi justru diberikan kekuatan, inspirasi, dorongan oleh kasih Kristus itu. Karena Kristus telah mengasihi saya mau mengasihi sesama kita. Nah, saudara, kasih yang seperti itulah yang kita dapat melalui Kristus, yang terekspresi di dalam kehidupan kita kepada kasih kita kepada sesama kita, yang bisa memberikan relasi yang menghilangkan atau yang mengalahkan segala kehampaan. Sebelum kita memiliki kasih Kristus, kita akan terus ada di dalam kehampaan itu. Problem relasional yang terus menetap di dalam diri kita. Saudara, firman Tuhan memberikan pemulihan yang mendasar. Firman Tuhan bukan berbicara sesuatu yang permukaan, apalagi yang menjerumuskan, apalagi yang menipu. Firman Tuhan memberikan pemulihan yang paling mendasar, yaitu kalau kita mau dipulihkan dari problem relasional, dari problem kehampaan yang menyesakkan, kita perlu menerima karya Kristus. Isilah hati kita dengan kasih Kristus, sehingga kasih Kristus itu ketika mulai menenggelamkan kita, kita justru boleh didorong untuk mengasihi sesama kita dengan kasih yang seperti telah kita rasakan dari Kristus. Saudara, saya mau berhenti sampai di sini. Saya harap apa yang saya sampaikan ini boleh menolong kita sekalian. Kalau ada di antara kita yang merasakan kehampaan itu, kita merindukan relasi yang sungguh-sungguh boleh memuaskan kehampaan kita. Mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Biarlah kasih Kristus yang terlebih dahulu memenuhi kita. Dari sana kita baru akan dipulihkan relasi kita dengan sesama. Sehingga kita boleh mengasihi orang lain dan menerima kasih dari orang lain. Tapi dasarnya adalah kasih Kristus. Tuhan memberkati saudara. Baik, terima kasih Pak Irwan. Ini sesuatu yang sangat memberkati kita semua, rekan-rekan semua ketika kita merenungkan di bagian ini di Mazmur 1 dan juga dalam konteks penerapan yang tadi disampaikan. Nah Pak, kalau ini mungkin menegaskan saja, jadi kalau di antara rekan-rekan sekarang yang mendengar begitu ya, oh berarti relasi dalam Kristus itu yang akan yang dipulihkan sehingga bisa berelasi dengan yang lain. Nah, langkah praktis pertama apa sih Pak yang diambil supaya mulai menumbuhkan relasi itu dalam Kristus? Kan mungkin apakah itu menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat, lalu setelah itu bagaimana Pak? Ya, karena saya sebut sebagai pemulihan yang mendasar, maka memang mesti dimulai dengan yang tadi Pak Feby katakan sebagai menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari sana kan kita itu merasakan kasih Kristus. Kita menyadari diri kita itu orang berdosa yang menerima kasih dari Kristus. Dia mau mati bagi kita. Nah, kasih yang begitu besar itulah yang akan bukan hanya membungkus kita, tapi tadi saya memakai istilah menenggelamkan kita dalam kasih yang luar biasa itu. Sehingga kita nggak pernah, kalau dalam bahasa Jawa itu tekor gitu ya, tentang kasih itu. Atau kita nggak pernah merasa kehausan, kekurangan kasih itu. Karena kita sudah menerimanya dari Kristus. Nah, dari sanalah kita baru dimampukan untuk bisa berelasi dengan orang lain dengan lebih baik.
Tanpa itu, relasi kita dengan orang lain selalu dipenuhi dengan hal-hal yang saya gambarkan tadi, tentang relasi manusia yang saling curiga, saling menuduh, saling menyalahkan, dan seterusnya. Baik. Terima kasih Pak jawabannya. Jadi ini tantangan buat kita semua Pak, ketika pertanyaannya adalah, kalau saya sudah di dalam Kristus, dan mungkin selama ini dalam konteks yang paling indikator yang paling terlihat ya, saya ke gereja, saya baca Alkitab, saya berdoa, tapi waktu bangun relasi dengan sesama, tetap alami kekecewaan, bahkan mungkin dalam konteks ini, dalam tanda kutip, kehampaan. Nah, ini kenapa bisa terjadi, atau memang itu wajar, atau lalu mungkin pertanyaan kedua yang saya teruskan, bagaimana menghadapi hubungan yang dalam tanda kutip toksik, sehingga tapi tanpa kehilangan akar spiritual kita, seperti tadi gambaran Mazmur, seperti pohon yang ditanam di tepi air itu, Pak. Baik, saya akan ke yang pertama dulu ya. Ketika kita mengatakan kita sudah hidup dalam Kristus, yang sering kali kita gambarkan itu hanya aktivitas-aktivitas Kristiani. Misalnya tadi katakan saya sudah baca Alkitab, saya sudah berdoa, saya sudah beribadah, dan seterusnya. Nah, seringkali aktivitas-aktivitas itu hanya menjadi aktivitas-aktivitas rutin saja, tanpa kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Kristus itu. Nah, yang saya maksudkan tadi adalah ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, maka kita ditenggelamkan. Bahkan saya pakai istilah yang ekstrim ya untuk menggambarkan itu. Kita ditenggelamkan oleh kasih. Yang kita ingat itu adalah kasih itu. Sehingga ketika ada orang yang mengecewakan kita, yang muncul pertama di dalam diri kita itu bukan lagi kepahitan karena dikecewakan orang, tetapi ada kasih Kristus itu yang kemudian mengisi relung-relung hati kita. Sehingga mungkin ada yang pahit pun digantinya dengan manis, sehingga ada yang kecut pun digantinya dengan sesuatu yang manis, yang indah, sehingga kita bisa merasakan itu untuk bisa mengampuni orang yang mengecewakan kita itu. Kita bisa merasakan kok Tuhan itu bisa sebaik itu sama aku. Sehingga orang lain yang yang menjahati kita pun, kita bisa terima itu dengan kasih Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, yang kedua tadi kalau Bapak bertanya tentang, boleh diingatin Pak, yang kedua tadi? Ya, menghadapi hubungan yang toksik tanpa kehilangan. Thank you. Nah, hubungan yang toksik itu muncul awalnya dari kebutuhan kita yang tadi saya sebut tekor itu. Kita merasa kita butuh. Sehingga ketika kita ketemu pas kebutuhan itu diisi oleh yang toksik, kita itu terus terjerumus di dalamnya karena kita merasa kita butuh itu. Nah, ketika kita sudah terlebih dahulu diisi oleh kasih Tuhan, maka kebutuhan akan kasih yang sifatnya toksik itu tadi sudah nggak lagi sekuat itu gitu. Karena kita sudah diisi oleh kasih Kristus itu yang sudah mengisi kita. Sehingga dia nggak mungkin orang itu yang sudah menerima kasih Kristus, dia masih ada terus-menerus atau membiarkan dirinya ada di dalam ketoksikan kasih dengan sesama itu. Gitu. Dia nggak akan tahan terus-terus di sana gitu. Dia pasti akan bisa memutuskan, dia pasti akan bisa memberikan satu boundaries ya, satu pagar yang jelas, karena dia sudah terpuaskan kebutuhannya itu dengan kasih Kristus tadi. Mungkin gitu, Pak. Ya, setuju. Terima kasih, Pak. Ini jawaban yang menarik, karena memang seringkali orang kita semua begitu, termasuk saya, kayak agak susah untuk bagaimana kalau menghadapi hal itu, tapi di sisi lain mungkin kita merasa bahwa kayak saya juga butuh dia dan sebagainya. Jadi tadi ya, agar untuk tahu bahwa kita dipuaskan dan dikasih Tuhan itu harusnya lebih daripada cukup. Wah, terima kasih, ini pengalaman yang menarik sekali ketika kita menggumuli firman Tuhan di Mazmur dalam konteks yang seperti ini, Pak, kehampaan yang dialami, sehingga balik lagi ke titik awal bahwa ya, dosa itu yang seharusnya diselesaikan dan hanya bisa diselesaikan waktu kita di dalam Yesus. Terima kasih sekali malam hari ini, Pak Irwan. Saya persilakan mungkin kalau ada closing statement dan juga menolong kita menutup dalam doa, Pak. Baik, saudara, kita diciptakan sebagai
dengan natur untuk berelasi dengan orang lain. Jadi kalau kita memiliki pergumulan relasional, kita harus ingat bahwa itu memang natur kita, dan kita sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa, memang kemudian memiliki masalah relasional itu. Masalah itu harus diatasi, saudara. Memang ada begitu banyak tawaran dunia untuk mengatasi masalah relasional, masalah kehampaan di dalam hati kita. Tetapi apa yang ditawarkan dunia itu seringkali hanya permukaan, seringkali bahkan menjerumuskan, dan seringkali adalah penipuan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan itu boleh memberikan kepada kita gambaran, pimpinan, kepada pemulihan yang paling mendasar, yaitu karya Kristus yang menyelesaikan masalah dosa, memulihkan masalah relasional kita. Baru kita bisa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kehampaan itu adalah suatu keniscayaan untuk ditanggulangi, untuk disegarkan, karena kita dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada kami diberikan jalan keluar, pemulihan yang paling mendasar. Terus ingatkan kami untuk tidak pernah jauh dari firman-Mu, sehingga kami boleh terus diarahkan, lebih memilih yang mendasar daripada permukaan, lebih memilih dengan yang boleh sungguh-sungguh menjawab kebutuhan yang paling mendasar, bukan yang hanya tipu-tipu saja, yang hanya sifatnya kelihatannya baik, tetapi kami boleh kembali kepada firman itu. Kami tidak mau seperti orang fasik yang seperti sekam ditiup angin, tapi kami mau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berkati umat-Mu, berkati para pemirsa, berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Irwan Pranoto yang sudah menyampaikan pembelajaran firman Tuhan malam hari ini, dan terima kasih untuk kesempatan bersama dengan rekan-rekan semua. Saya Feby Timotius bersama dengan Pak Irwan. Kami undur diri, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.